Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu, sahabat LLC. Kalau di LLC ya ini kita bukannya Bapak Ibu nih, sahabat-sahabat LLC. Jadi mohon maaf, kita panggilannya kita rubah. Kakak, Mas, Mbak, You, ya, Abang ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kami mute-kan. Kedengaran ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada sahabat-sahabat LLC ya, atau kakak, mbak, mas, abang, none, dan lain-lainnya ya. Semoga sahabat LLC semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan kembali dengan saya Aceh yang bertugas sebagai host dan moderator pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita semua diberkati dalam keadaan nikmat sehat, nikmat selalu berpositif, baik hati kita, pikiran kita, maupun perasaan kita. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan atas kehadiran sahabat-sahabat LLC semuanya, juga tidak lupa kepada pembicara kita, yaitu Abang Edi Iskandar, dalam partisipasinya di acara LLC Talk pada malam hari ini. Barakallah untuk semuanya. LLC adalah Life Learning Club yang merupakan suatu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya. Melalui program LLC Talk pada malam hari ini yang biasanya kami adakan itu setiap hari Selasa malam ya, dengan berbeda-beda narasumber dan juga berbeda-beda topik tentunya ya. Pada malam ini langsung dengan Pak Edi Iskandar ataupun Abang Edi Iskandar, di mana beliau juga yaitu adalah sebagai pembina LLC Life Learning Club ya, dan tentunya juga Bang Edi Iskandar sebagai Master Trainer EFT ya, bagi yang sudah mengenal, yaitu Emotional Freedom Technique. Dengan tema Ikigai, cara hidup orang Jepang berumur panjang dan bahagia, nanti akan kita dengarkan pemaparannya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Saya bacakan dulu uraiannya ya. Bila kita di usia kerja justru merasa bosan dengan rutinitas, tidak ada semangat dan motivasi, di balik itu semua terselip rasa bersalah, kenapa sih hidup yang kita jalankan terasa nggak bermakna ya? Karena rutinitas yang dijalankan hanya gitu-gitu saja. Istilahnya mungkin ada yang kadang kok membosankan gitu ya. Nah, lalu bagaimana memperbaiki semuanya agar hidup kita jauh lebih bermakna? Salah satu jawaban agar hidup kita lebih bermakna yaitu dengan mempelajari dan memahami konsep Ikigai ini. Ikigai adalah sebuah konsep hidup yang dijalankan oleh orang Jepang, ya. Di mana Ikigai sendiri diambil dari bahasa Jepang yang memiliki arti yaitu alasan untuk ada atau untuk hidup. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri memiliki arti yaitu for being. Agar lebih jelas bagaimana konsep hidup tersebut akan disampaikan pada acara LLC Talk pada malam hari ini langsung dengan pembina LLC kita yaitu Dr. Edi Iskandar ataupun Abang Edi Iskandar. Maka sekelumit profil singkat beliau saya jelaskan dahulu ya. Saya bacakan. Dr. Edi Iskandar, Master of Science, beliau dengan lingkup pendidikannya S1 di Enghorns pada bidang teknik mesin UK dari UK. Dan S2 beliau Master of Science pada bidang Sistem Manufacturing dan Manajemen dari UK. Ya, alhamdulillah mendapatkan scholarship ataupun beasiswa dari pemerintahan. Dan beliau melanjutkan S3 PhD ke doktor pada bidang manajemen di USA. Dan dosen teknik mesin PEDC ITB, Senior Scientist BPPT Teknologi, dosen dan otomasi simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti. Dan juga beliau sebagai Ketua SPT Texmaco. Beliau juga sebagai Resident Manager Texmaco Mekatronik Otomasi di Singapura. CEO CPM Consulting di bidang SDM, Sistem Manufaktur dan Manajemen.
Beliau juga sebagai founder IFP Center Indonesia, Barka Wakaf International Foundation, dan Universal Social Economic Foundation atau disingkat UNISOF. Beliau juga sebagai Chairman ICEP, International Community for IFP Practitioner ya. Jadi ICEP ini kita biasa mengadakan Icon Talk juga, kalau ini LLC Talk. ICEP ini kumpulan dari teman-teman IFP ya. Nanti ada acaranya Icon Talk tersendiri ya. Nanti kita jelaskan di akhir. Komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional dan juga beliau sebagai pembina LLC tentunya ya. Demikian profil singkat beliau, dan bagi sahabat-sahabat LLC yang belum join ke grup WA, akan kami infokan nanti linknya via chat Zoom ya, agar bisa mendapatkan materi dan rekaman acara LLC Talk malam ini, karena hanya di-share di grup yang kita berikan ya, dimana nanti rekamannya itu akan diupload dulu ke YouTube ya. Dan guna mendapatkan info kegiatan kami selain LLC Talk, juga ada Icon Talk, yaitu diadakan tiap Senin dan Rabu ya. Kalau Senin malam ini jam 7.45, kalau Rabu jam 13.30. Juga ada juga acara GISA, free terapi tiap Sabtu per 2 minggu sekali, serta beberapa info-info menarik lainnya yang akan kita share di grup tersebut untuk menambah wawasan sahabat LLC tentunya. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan Abang Edi untuk memulai pemaparannya. Terima kasih sahabat LLC semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi untuk memasuki Zoom, sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang malam ini kita panggil Abang Ade, Mas Kakak ya. Apa kabarnya semuanya sahabat LLC? Iya, ini nampaknya belum ada suaranya nih. Nggak ada suaranya ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat, sukses, bahagia ya. Alhamdulillah. Ini nampaknya muka-muka yang udah lama nggak jumpa ini. Ada Pak Christian ya, Bu Yanti, kemudian Pak Soeharto. Kalau Pak Ronidin, alhamdulillah selalu jumpa nih. Pak Muhammad Ali, ini Pak Muhammad Ali masih di Irian ya. Masih. Nah, ini ada juga yang baru kenal nih, Bu Linda ya. Kalau Pak UU udah familiar, ada Bu Mary, ada Pak Jaka juga ya, alhamdulillah malam ini ya. Iya, Masya Allah, Bu Hastuti. Mungkin kalau saya tegur satu-satu sudah 50 lebih nih ya. Baik Bapak Ibu, senang sekali nih kita berjumpa ya, sahabat LLC yang senantiasa berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai saja ya. Jadi agar acara kita dengan waktu yang tidak begitu panjang bisa kita coba optimalkan ya. Biasanya kita mulai dengan doa bagi yang agama Islam dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat LLC yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kita jumpa ya. Dan tentu dalam setiap perjumpaan, acara kita senantiasa ya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini ada satu topik untuk kita sharing ya. Topiknya kalau bagi saya sih sangat menarik ya, walaupun tadi juga ada salah satu yang saya anggap juga senior ya, Pak Christian, itu dia bilang, oh ya ini Ikigai menarik nih katanya, sama Pak Christian. Karena Ikigai ini sengaja judulnya kita tutupi, tidak begitu apa ya istilahnya tuh bombastis ya, agar orang penasaran. Tapi kalau ditambah bombastis lebih banyak lagi yang lebih penasaran ya. Karena kalau judul lengkapnya itu adalah Ikigai, itu cara orang Jepang ya berumur panjang dan bahagia. Itu kalau judul lengkapnya ya. Nah, jadi menarik sekali Ikigai ini Bapak Ibu agar kita belajar ya. Jadi yang menariknya kenapa? Kalau kita pelajari mereka sebenarnya kalau dari sisi agama mereka beragama Shinto ya. Seperti kita ketahui agama Shinto itu dia bukan agama samawi. Kalau agama samawi itu
dia mempunyai nabi dan rasul ya, seperti Islam dengan Nabi Muhammad, kemudian Kristen dengan Nabi Isa ya. Buddha dikabarkan itu ada yang mengatakan Nabi Idris, ada yang mengatakan nabi yang lain, Zulkarnain ya. Nah, tetapi Shinto ini Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang menyembah apa itu matahari, apa itu pohon ya, kayak zaman dulu kalau kita bilang animisme. Bahkan di negara Jepang itu dengan agama Shinto ini itu ada istilah agama yang punya 8 juta dewa ya, sampai sebegitunya, saking banyaknya dewa-dewa yang bisa mereka anggap Tuhan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di sini kita melihat bukan persoalan dia punya agama ataupun tidak, tapi ada sesuatu yang kita katakan adat istiadat, kebiasaan dari turun-temurun ya, yang akhirnya sampai sekarang masih berlaku. Bahkan kalau kita belajar istilah ikigai ini, itu sebenarnya sudah dari tahun 275 ya, artinya sudah lama turun-menurun ya. Namun kenapa dia menjadi heboh? Karena dia dilakukan research yang dibukukan ya. Nah, baik, kita segera mulai saja agar kita bisa menghemat waktu, nanti kita bisa banyak nanti ditanya jawab ya Bapak Ibu, sahabat LLC ataupun yang kita panggil Abang None Kakak Adik ya. Semoga ini nanti bisa di-share ya, kalau Bapak Ibu masuk di dalam grup WAG, ini insya Allah di-share ya file ini ya. Iya, ini judul kita malam ini. Belajar Ikigai, cara hidup orang Jepang, sebenarnya ada tambahannya ya. Tambahannya apa? Hidup bahagia dan berumur panjang. Baik, Bapak Ibu, ini menariknya tentu dengan topik-topik yang membuat kita agar betul-betul tersistematis ya. Jadi kalau kita bicara Ikigai itu kenapa kita mau bicara Ikigai ya? Kemudian apa itu Ikigai, kemudian bagaimana implementasinya, dan kita perlu ya beberapa tools yang malam ini saya kenalkan salah satu tools untuk merubah paradigma kita. Referensi kita yang utama itu memang nama judul bukunya Ikigai ya. Setahu saya sudah ada yang berbahasa Indonesia, tetapi yang saya baca itu e-book dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau nanti siapa yang berminat, kita bisa juga kirimkan e-book tapi dalam bahasa Inggris. Konon ya, buku Ikigai ini dia merupakan international bestseller ya, dikarang oleh Hector Garcia dan Francis Miralles. Jadi Ikigai itu sendiri Bapak Ibu, kita tidak bicara apa esensinya, kita bicara sekarang lebih kepada mengapa ya. Kalau kita bicara mengapa, tentu kita harus melihat dulu apa unsur utamanya. Karena ya buku Ikigai ini selalu kalau kita diskusi dengan teman-teman yang sudah baca, itu bagaimana semangat orang Jepang, mereka punya alasan untuk bangun pagi dan berproduktivitas tinggi ya. Jadi mereka sangat antusias ketika bangun pagi dan segera melakukan aktivitas. Bahkan Bapak Ibu, ketika mereka sudah pensiun, itu mereka tidak alasan untuk mengatakan hanya tinggal di rumah. Mereka akan terus saja aktif ya, sehingga kenapa dalam kajian yang dilakukan oleh Hector Garcia dan Francis ini, itu didapatkan ada satu pulau ya di Jepang itu, yang dikatakan Pulau Okigawa, itu dia mempunyai populasi hampir 24.000 lebih, itu usia dari penduduknya itu di atas 100 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita katakan rahasia hidup bahagia dan umur panjang, dan ini terbukti. Bahkan di kalangan teman-teman yang melakukan research, ya, para research untuk masalah longevity ini ya, umur panjang ini, itu dikatakan nomor 1 penduduk terbanyak 100 tahun itu, ya itu di Okigawa itu. Itu salah satu pulau di bagian selatan, malah kalau di jaraknya itu dengan Tokyo,
dia lebih dekat ke Taiwan ya, dia pulau kecil Okigawa itu. Dan dalam catatan yang saya baca di Ikigai ini Bapak Ibu, yang menariknya lagi ya, terutama di Okigawa ya, itu apa ya, kehidupan mereka ini betul-betul mewakili masyarakat Jepang, walaupun di dalam kajian ini tidak betul-betul muncul ya, apakah Ikigai ini diimplementasi di seluruh penduduk Jepang. Tetapi dia lebih menyoroti apa yang terjadi di Okigawa, di mana memang dilakukan riset terhadap 100 participants. Tetapi kalau kita coba baca data ya Bapak Ibu ya, bahwa di Jepang itu sendiri, rata-rata umur panjang itu memang di atas seperti kita di Indonesia. Kita itu di antara 60 sampai 69 tahun. Sementara mereka rata-ratanya di antara 85 sampai 89 tahun. Ini rata-rata loh. Berarti ini menjadi suatu rahasia yang bisa berlaku untuk seluruh penduduk Jepang. Ya, nah jadi kalau kita bicara belajar cara hidup orang Jepang ya, kita coba kupas Ikigai ya. Perhatikan Bapak Ibu, ada 4 unsur utama ya, mengapa Ikigai itu akan memberikan manfaat ya. Unsur utama itu adalah yang pertama apa Bapak Ibu? Mereka punya yang dikatakan passion ya. Mereka punya passion berarti mereka punya gairah di dalam hidup mereka. Bahkan kalau dari catatan yang saya baca, gairah ini kadang-kadang tidak terbendung. Jadi apa ya? Jadi kelewatan ya, overwhelming istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu. Bahkan dicatat bahwa setiap tahun itu orang yang sampai gila kerja itu meninggal sampai 2000 ya, karena mereka begitu saking antusiasnya terhadap kerja. Nah, inilah yang dikatakan gairah ya. Kemudian mereka ini merasa bahwa hidup mereka itu punya profesi, punya sesuatu tanggung jawab yang harus mereka lakukan dengan baik. Ya, itulah yang dikatakan profesi. Agar profesi itu dilakukan dengan baik, mereka rata-rata punya keahlian. Artinya orang-orang yang mampu ya melakukan tugasnya dengan baik. Karena apa? Mereka punya misi, Bapak Ibu. Mereka punya misi dalam kehidupan ini. Nah, itu kenapa kalau kita bicara dari kajian psikologi ya, banyak dalam kajian Viktor Frankl gitu ya, ketika tentang bagaimana agar orang itu punya gairah hidup, itu dipancing dengan berbagai pertanyaan ya. Andai kata engkau mati ya, ataupun engkau hidup, apa yang akan Anda lakukan? Dan apa yang membuat Anda hidup ini bermakna? Nah, inilah kalau kita belajar dari logo terapi ya. Tetapi kalau di Ikigai ini, itu misi ini, itu bahkan ada kajian sendiri dalam psikologi yang dikatakan oleh Morita ya, Morita terapi. Nanti kita bahas di lain waktu tentang Viktor Frankl dengan logo terapinya, kemudian Morita ya. Tetapi yang kita kenal ya bahwa istilah Ikigai ini apabila keempat ini dimiliki, maka dia akan menemukan yang dikatakan Ikigai ya, artinya makna hidup ataupun bagaimana menjadi manusia yang punya nilai ataupun berharga Bapak Ibu. Jadi dia mempunyai the calling, mempunyai panggilan ya, karena apa? Dia punya gairah dalam kehidupan sehari-hari, sejak bangun pagi sampai tidur gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang punya profesi, artinya mereka selalu aktif. Bahkan tadi punya catatan bahwa sampai 2000 per tahun orang yang meninggal karena begitu kerja kerasnya ya. Dan mereka rata-rata tahu kalau mereka punya suatu tanggung jawab, mereka harus ahli pada bidangnya. Karena apa? Mereka punya misi bahwa ya mereka dibutuhkan di dunia ataupun di lingkungan mereka. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau ditanyakan apa sih dari 4 elemen ini memberi manfaat, manfaatnya itu secara umum ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, karena mereka sangat antusias, karena punya meaning, punya panggilan, tahu the purpose of life, ya tujuan hidup dalam kerangka berpikir mereka, mereka terus saja semakin berumur, semakin meningkat motivasi kerja. Ya,
Walaupun juga kalau kita bicara motivasi kerja ini, mereka juga punya semangat yang dikatakan semangat Bushido ya, itu semangat dari samurai yang juga menjadi bagian dari gaya hidup orang Jepang ya, sangat kesatria ya, sangat betul-betul walk the talk ya, mereka komit begitu ya, dan motivasinya tinggi sekali Bapak Ibu. Karena apa? Mereka demikian. Karena istilah find ikigai in you, apabila kita mendapatkan life purpose pada setiap pribadi, itu dimulai karena mereka mengenal diri sendiri. Ya, jadi salah satu konsep ataupun resepnya, mereka memahami siapa mereka, siapa dia. Tentu dalam konteks persepsi yang mereka pahami, keyakinan yang mereka miliki. Tapi itu sudah menjadi bagian yang dikatakan ikigai. Ya. Dan karena tadi dikatakan mereka sangat produktif dan dalam hati yang bahagia, mereka rata-rata tingkat produktivitasnya tinggi. Ya, karena apa? Mereka mengerjakannya penuh cinta kasih ya, sangat menyenangi sehingga pekerjaan mereka rata-rata lebih cepat. Dan menariknya ini, karena mereka ini kalau diceritakan di dalam ikigai itu ya, tidak saja 4 konsep elemen utama tadi, termasuk bagaimana pola makannya, Bapak Ibu, ya, sahabat LLC. Pola makan mereka ini rata-rata berhenti makan sebelum kenyang, ya. Bahkan tertulis itu sampai angka mereka akan berhenti kira-kira ya 70-80% lah ya. Itu sesuai kalau dalam kajian agama itu, umpama dalam agama Islam, itu mereka hanya mengisi sepertiga ataupun 2/3 ya. Kalau sepertiga itu kan sebenarnya 30-40%, karena selebihnya angin, air ya. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, mereka pun makan ketika lapar ya. Jadi tidak ada istilahnya makan itu ada waktu-waktu yang harus ya. Jadi mereka memang merasakan lapar baru mereka makan. Dan uniknya lagi, kalau mereka makan ini itu agar tidak makan banyak, itu ya yang dikatakan di tempat lauknya itu cuma satu tempat, selebihnya itu mangkok-mangkok kecil ya, agar ngambilnya itu tidak banyak. Ya, jadi ini yang diurai di ikigai ya. Nah, kemudian yang menariknya lagi Bapak Ibu, mereka itu apa ya? Semua makanan-makanan mereka itu adalah makanan-makanan yang secara umum itu dikatakan makanan sehat ya, ataupun organik, termasuklah rajin minum teh ya. Minum teh moringa konon kabarnya ya. Saya sendiri belum pernah coba itu teh moringa itu seperti apa ya. Kecuali kalau dulu saya pernah berapa kali sering ke beberapa restoran Jepang gitu ya. Cuma saya udah lupa tuh apa tuh nama tehnya ya. Nah, ini kembali lagi, ini adalah tentang terhindar dari penyakit. Jadi kalau kita katakan di Amerika itu pembunuh, the worst killers ya, artinya itu pembunuh terbesar di Amerika itu adalah penyakit jantung dan kanker, malah di Jepang ya, penderita kanker dan jantung itu sangat minim ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena tadi dari 4 elemen itu mereka betul-betul beritikat bermanfaat bagi orang lain ya. Karena apa? Mereka itu menganggap orang asing itu walaupun belum kenal ya, itu seperti saudara. It's like a brother ya. It's like a brother or sisters. Jadi mereka walaupun dengan orang asing mereka perlakukan sangat istimewa. Sehingga dengan orang asing aja seperti itu, apalagi di kalangan mereka. Ya, mereka ini sangat terkenal dengan gotong royongnya, saling membantu, ya. Bahkan kalau di kalangan pensiunan itu Bapak Ibu, mereka tetap dengan sosial yang begitu tinggi. Sehingga mereka mengumpulkan untuk tiap bulan seperti kencelengan ya, untuk paguyupan lah. Di mana di situ dari kencelengan itu ya, itu juga persentase bagi orang yang berduit dia lebih banyak akan memberi. Jadi bukannya kencelengan misalnya kalau di RT RW kita itu misalnya 100 ribuan atau 200 ribuan, ini tidak. Kencelengan itu berdasarkan persentase, berdasarkan kemampuan, sehingga pada kegiatan mereka itu mereka ada tuh catur khusus Jepang ya, main catur atau mereka berjumpa berdiskusi begitu ya. Dan mereka ini
Apabila ada di antara mereka itu memang yang punya kesulitan duit, ya, sehingga mereka bisa menggunakan dana itu. Sehingga tidak ada di dalam hidup mereka itu takut terhadap finansial ataupun ekonomi. Karena mereka luar biasa kegotong royongannya. Nah, inilah beberapa kajian-kajian ya yang ditelusuri oleh Hector ya, sehingga dia tulis di dalam buku Ikigai. Jadi manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, sahabat LLC. Baik, saya teruskan. Nah, sekarang tentu kita akan segera masuk ya. Kenapa ya tadi kita bicara Ikigai, terus apa itu Ikigai sih? Dari 4 elemen tadi Bapak Ibu ya, ternyata ini alasannya ya. Apa itu Ikigai yang tadi di dalam kajian kenapa yang betul-betul memberi manfaat, karena sudah dibikin sedemikian rupa ya dalam satu konsep yang sangat sederhana dan insya Allah kita mudah untuk mengaplikasikannya. Apa itu? Sebagai berikut Bapak Ibu. Pertama dari kata Ikigai itu sendiri ya. Iki itu singkatan dari kehidupan dan gai itu adalah nilai. Ya. Jadi kalau dalam Viktor Frankl itu dalam logoterapi ya, itu nilai kehidupan itu di-challenge ya. Emosi itu di-challenge, ditanya ya, agar bagaimana menemukan nilai, finding your purpose. Tetapi di dalam Ikigai ini mereka seperti flow ya, seperti menemukan apa yang dikatakan jati diri mereka, sehingga tidak ada paksaan ya, tapi flow itu dia terukur ya dan juga sangat sistematis. Apa flow-nya Bapak Ibu? Yaitu seperti ini ya. Jadi tadi saya katakan ada 4 ya pilar utama, mulai dari gairah, profesi ya, kemudian keahlian dan misi, itu menjawab ya apa yang dikatakan what you love. Perhatikan ya. Jadi kalau orang sudah bicara berdasarkan cinta, ini the power of love Bapak Ibu. Ini bercerita the power of love. Bagaimana dia bisa mencintai suatu pekerjaan ya ataupun tadi profesi yang dia miliki ya kalau dia sendiri tidak full of love. Jadi secara konsep diri mereka tadi ada satu yang dikaji menjadi dikatakan morita terapi, di mana dia sedikit berbeda dengan pendekatan yang dikatakan logoterapi ya. Artinya terapinya itu lebih mengajak kepada flow ya, menuju kesadaran diri dan akhirnya menemukan jawaban. Jadi emosi itu tidak dikekang, emosi itu tidak dilakukan paksaan, tetapi lebih diterima. Bahkan di dalam kajian Morita itu dikatakan apa? Apabila Anda sampai ingin marah, bahkan berantem, Anda diam dululah 3 hari. Ya, terima dulu perasaan marah Anda, ya, lepaskan dulu gitu ya. Temukan kenapa makna Anda harus marah. Kenapa itu berlaku terhadap orang itu kalau Anda marah. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk mengenal dirinya. Sehingga mereka dari kecil, karena ini adalah satu budaya Bapak Ibu. Bukan suatu ajaran agama. Itu turun-menurun dilakukan. Ya, dilakukan sampai ke anak cucu. Itu kenapa mereka punya rahasia umur panjang dan juga yang dikatakan bahagia dalam konteks yang kita bicarakan hari ini. What you love. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang dia sukai, dia senangi, dia cintai. Tadi saya tekankan, orang yang bisa mencintai yang lain, tentu dia sendiri sudah punya the power of love. Ya. Nah, sehingga bagaimana menemukan gairah itu Bapak Ibu? Ya, sahabat LLC, ya, abang nona kakak adik. Itu apabila dia good at, artinya what you are good at, artinya apabila dia punya suatu tanggung jawab bekerja, dia punya skill, ya, dia berkemampuan untuk itu. Dia punya berkemampuan untuk itu. Karena di dalam kajiannya, Bapak Ibu, masalah kemampuan ini, itu memang ada langkah-langkah, ya, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan agar tidak terbebani. Ya, jadi untuk menyelesaikan pekerjaan itu sampai dia ahli, itu bukan dengan sesuatu yang langkah besar ya, tetapi sesuatu yang terukur.
Jadi kalau mereka itu misalnya kalau kita bicara tentang self-discipline, kemudian khususnya mengatur waktu, ya, mereka kalau di dalam kajian Brian Tracy misalnya eat the frog, ya, eat the frog itu adalah kerjakan yang paling mudah. Ya, kalau mereka ini, mereka mengatakan bukan yang paling mudah, tapi bukan yang paling susah. Ya, tapi paling menantang. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau yang paling mudah timbul kebosanan. Kalau yang paling susah bisa jadi ya menyerah, ya. Tapi kalau punya tantangan, mereka enjoy. Sehingga keahlian itu didapat dengan tadi istilahnya flow, ya. Karena kalau udah bicara flow, mereka mengalir, ya, seperti halnya ada salah satu kiat kehidupan dari Bruce Lee, ya. Saya kurang tahu apakah di forum ini sahabat LLC yang berbahagia sempat menonton Bruce Lee, ya, ataupun tahu siapa Bruce Lee. Kalau saya, karena waktu SD dulu salah satu yang saya suka itu adalah Bruce Lee, ya. Beliau terkenal dengan film-film kungfunya, sehingga ada beberapa quotes-nya Bruce Lee itu ya kita masih ingat, ya. Bagaimana Bruce Lee nasihatnya itu bahwa hidup itu jadi seperti air, ya. Air itu bukan berarti dia mengalir, dia ada arahnya, ya, ada arahnya. Tetapi dia tidak selalu ingin tabrakan. Dia selalu mencari solusi. Jadi the flow di sini, ya, bukan berarti tidak punya tujuan dan harapan, tetapi mereka mengalir. Mereka tidak terlalu ngotot. Sampai tadi aja ketika memutuskan untuk apakah mereka marah, apakah mereka sampai berkelahi, Anda diam deh 3 hari. Ya, termasuk kalau kita kaji tentang morita terapi, itu memang ada bagian terapinya tuh seminggu disuruh diem aja dulu, ya, nggak ada interaksi dengan TV, ya, nggak ada interaksi dengan HP, disuruh merenungin diri dulu, ya, itu di dalam morita terapi, dalam rangka menerapkan flow, ya, yang jelas mereka menerima apapun emosi yang ada, sehingga ketika mereka mendalami sesuatu profesi dengan keahliannya, mereka sungguh-sungguh, ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau tadi kita ketemu, kenapa bisa bergairah, punya semangat yang luar biasa? Karena mereka mencintai apa yang mereka memang mampu lakukan, ya. Tapi untuk menjadi mampu itu bukan suatu paksaan, Bapak Ibu. Itu adalah suatu proses, ya. Bayangkan saja dari time management aja mereka mencari sesuatu yang apa? Sesuatu yang menantang. Kemudian kalau kita di dalam tujuan itu, ya, dia mempunyai tujuan yang jelas agar betul-betul mereka mengerjakannya dengan baik. Tapi kalau tujuannya terlalu complicated, bisa membuat mereka mental block ataupun merasa putus asa. Kalau tujuannya dianggap sangat simpel, ya jadi mereka juga tidak begitu sangat senang, ya, dengan melakukannya itu karena tidak ada yang dianggap challenge. Nah, jadi banyak tahapan-tahapan yang kita bisa pelajari Bapak Ibu dari sisi passion, ya. Bahkan, ya, mereka ini belakangan, ya, kalau kita bicara ikigai yang tadi dari tahun awal sekitaran tahun 295, ini what you can be paid for itu tidak muncul, ya. Tadinya hanya 3 variabel ini Bapak Ibu. Belakangan baru muncul, ya, di abad-abad akhir gitu, ya. Dan ketika dilakukan kajian oleh Hector dan Francis, ini menjadi bagian dalam ikigai. Apa itu? Adanya reward, ya, yang membuat sesuatu motivasi juga dan sustainable, ya, sesuatu yang bisa berkelanjutan, ya. Artinya mereka merasa dihargai. Walaupun setelah dilakukan research, sejauh mana sih reward ini kalau dikatakan gaji, ya, seolah-olah apakah tanpa gaji mereka nggak mau kerja. Ternyata ya setelah di research itu yang betul-betul mengharapkan gaji itu hanya 30% Bapak Ibu. Selebihnya itu memang mereka menjadi apa yang dikatakan, ya, what the world needs, ya. Mereka ingin memberikan manfaat buat orang lain. Jadi kalau mereka itu adalah orang yang mampu dalam kerjanya dan dia merasa dihargai, maka dia merasa punya profesi, ya. Sehingga kalau orang merasa punya profesi dengan cara budaya tadi yang mereka lakukan, mereka adalah pekerja keras ataupun boleh kita katakan profesional, ya. Sedangkan kalau mereka itu
apa namanya, betul-betul merasakan apa yang mereka lakukan itu dibutuhkan oleh lingkungan, masyarakat, bahkan di sini diistilahkan dunia, ya, maka mereka merasa bahwa mereka memang ya ahli di bidangnya, ya, karena apa? Dengan melakukan apa yang mereka cintai, dengan misi, ya, ada tujuan bermanfaat untuk bersama, disinilah apabila keempat ini ya dari rangkaian yang di luar, dia akan temukan ikigai, ya, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bernilai, ya. Kalau dalam Viktor Frankl itu adalah search the meaning for, ya, bagaimana menemukan the life purpose, tujuan hidup. Jadi ikigai itu seperti tujuan hidup, Bapak Ibu. Namun penggaliannya mereka tidak berdasarkan dengan asas-asas agama ataupun hal-hal yang dikatakan spiritual. Ya, mereka lebih kepada suatu budaya turun-menurun, Bapak Ibu. Sementara Viktor Frankl, ya, di dalam kajian The Search Meaning itu, dia juga kadang-kadang melibatkan sisi spiritual, ya. Tapi di sini tidak. Makanya di dalam Morita terapi itu ada istilah the flow, ya, mengalir saja, ya, mengalir tapi punya tujuan. Nah ini keunikannya, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita selama ini misalnya sahabat yang sudah berada di forum e-chat, ya, pembelajar EFT, itu memahami di sini secara tidak langsung mereka punya pola pikir yang sangat positif, ya. Secara tidak langsung, ya, mereka mempunyai pola makan yang luar biasa. Apalagi pola hidup. Tidak ada kata pensiun. Pensiun itu hanya usia kerja di suatu perusahaan. Setelah itu, apalagi di kota yang dikatakan di salah satu tempat di kota Okigawa, ya kan, Okigawa itu kan apa yang dikatakan pulau, ya. Jadi ada juga salah satu ibu kota, bukan ibu kota ya, mungkin city center, ya, pusat kota di pulau itu, ya. Nah itu yang kehidupannya itu, Bapak Ibu, walaupun mayoritas di pulau itu lebih banyak petani, jadi mereka ketika betul-betul tidak lagi di city center bekerja, mereka kembali ke pertanian. Mereka hidup dengan sosialnya yang tinggi, bergairah bangun pagi, ya. Bahkan dikabarkan mereka ini, walaupun kalau dalam kita agama Islam ataupun agama-agama lain di Indonesia, itu kan bangun pagi kan bagian dari penunaian ritual, ya. Seperti umat Islam, dia bangun pagi karena ada tugas untuk sholat subuh, ya. Sebenarnya kalau ajaran itu betul-betul terus diterapkan, itu kita mestinya etos kerja ataupun produktivitas kerja jauh lebih luar biasa. Mereka tidak, ini turun-menurun, tapi dilakukan sepenuh hati. Karena apa? Didasari oleh cinta kasih yang dalam, Bapak Ibu. Jadi saya ngebayangin, ya, kalau ikigai ini artinya menjadi salah satu benchmark, ya, kita tidak menganggap ini adalah segalanya yang terbaik, ya, tapi dia menjadi benchmark dalam aplikasi sehari-hari, karena di Indonesia ini adalah umat yang beragama. Sangat indah sekali, ya. Apalagi yang dikatakan find your life purpose itu sesuai dengan kehendak Allah, kehendak ilahi, ya. Jadi love-nya itu love karena Tuhan, karena Allah. Wah, indah sekali, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya bayangkan. Tetapi kita hari ini membahas tentang ikigai, ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Tentu, ya, kalau kita sudah memahami dari apa yang saya jelaskan, walaupun ya untuk kepahaman penuh, ya saya persilakan nanti baca bukunya, ya. Cuma ya mohon maaf saya tidak punya yang bahasa Indonesianya, tapi bisa kita kirim yang bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini kita bagaimana mengimplementasikannya, Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya mengimplementasikannya ada yang dari kajian-kajian orang Jepang sendiri itu sampai 10 langkah, ya. Tetapi saya cari yang sederhana. Karena di dalam pembelajaran itu kita jangan cari yang complicated agar kita tidak gampang menyerah. Kemudian kita juga jangan cari yang terlalu mudah karena kita akhirnya bosan. Kita cari yang di tengah, ya, agar punya challenge. Nah, jadi Bapak Ibu, agar punya challenge ini, saya cari yang di tengah, ya. Bagaimana kajian dari orang Jepang sendiri, bukan dari buku Ikigai-nya, ya, tapi kajian orang Jepang. Kenapa Ikigai itu berhasil?
Ternyata ada 5 ya caranya mengaplikasikan Ikigai. Tentu yang pertama ya bagaimana elemen dasar tadi, mulai dari gairah ataupun passion, mulai dari profession ataupun profesi, ya, mulai dari bagaimana yang dikatakan vocation, ya, artinya keahlian, dan mission, itu kita temukan, ya. Nah, kalau mereka dibiasakan dari kecil, ya sehingga mereka menemukannya dengan mudah, karena kecil udah dibiasakan. Nah, kalau kita mungkin perlu pembelajaran bagaimana, apa sih the life purpose, ya. Nah, itu yang menurut saya, di beberapa forum, baik itu dari Icon Talk maupun LLC Talk, ya, itu ada beberapa rekan kita yang sudah menyampaikan. Apakah itu Bu Nita, apakah itu Dr. Enda, ya, itu menarik untuk diikuti, Bapak Ibu. Baik, kita teruskan sekarang. Bagaimana mengimplementasikan Ikigai? Perhatikan Bapak Ibu. Ada 5 langkah ya, karena kita menerapkan prinsip Ikigai, kita jangan ambil riset yang 10 langkah sehingga rada rumit, jangan juga ambil yang cuma 3 langkah, ambil yang di tengah lah ya. Jadi sehingga kita punya challenge. Dengan challenge itu kita punya motivasi untuk betul-betul mengimplementasikannya. Langkah yang pertama itu Bapak Ibu, ya sahabat LLC, abang kakak, ya kakak adik, itu adalah awareness, ya dia menjadi center. Artinya mereka sejak kecil dididik ya menyadari sepenuhnya, mengenal dirinya, ya mengenal apa yang harus dia lakukan penuh cinta dan apa yang harus dia ambil sebagai yang dikatakan kemampuan ya ataupun apa ya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia yang berdasarkan kemampuan ya agar itu bisa dilakukan profesional. Dan yang namanya kemampuan ketika dia punya reward tentu dia harus punya suatu keahlian ya sehingga di dalam penggunaan aplikasinya itu tidak sekedar reward yang utama tetapi adalah kemanfaatan. Karena kalau dari sejarahnya Ikigai, istilah reward itu baru belakangan. Dulu hanya 3 saja, ya. Love what you do, ya. Artinya love what you do itu melakukan sesuatu dengan ikhlas kalau di dalam kajian kita cinta kasih, gitu ya. Kemudian what you do, ya, you have to be professional. Karena apa? Karena ini giving advantage to others, bermanfaat buat orang lain. Baru ditambah yang dikatakan reward ya, punya apa yang namanya nilai ya, kalau di Jepang itu yen ya, punya pendapatan lah agar terjadi sustainability ya. Bahkan tadi dikabarkan karena mereka kenal dengan gotong royong, tidak ada yang diistilahkan orang miskin ya, semua saling bantu. Nah, inilah yang pertama Bapak Ibu, awareness ya, kesadaran penuh. Terhadap apa? Yang pertama itu adalah what really you want. Jadi dari kecil mereka dididik sebenarnya Anda itu sebagai orang yang memberikan manfaat, ya. Itu apa sih yang kira-kira Anda sukai, Anda senangi, itu yang Anda lakukan, gitu. Jadi di sini terjadi suatu kemerdekaan berpikir ya, karena tadi ada istilah dalam kajian terapi tadi ya, itu adalah yang dikatakan flow. Ya, jadi bukan sesuatu yang dikatakan paksaan, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sesuatu yang dikatakan flow, ya, yang di dalam kajiannya itu adalah yang dikatakan oleh Morita, makanya dikatakan Morita terapi. What really you want? Jadi kalau kita finding the purpose itu juga begitu. Salah satu pertanyaannya adalah apa motivasi Anda apabila memilih sesuatu yang akan Anda sukai, yang akan Anda senangi di dalam hidup Anda. Ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Ya, sahabat LLC. Yang ketiga, bagaimana melakukan ataupun terus mencari sesuatu yang dikatakan harmoni, ya, keselarasan, kedamaian. Ya. Jadi kalau misalnya mereka melakukan itu dengan paksaan, dengan tidak suka, ya, bukan sesuatu yang betul mereka sukai gitu ya, tidak penuh kesadaran ya, ini tidak harmoni. Jadi wajar kalau di manfaatnya tadi ya, mereka stay healthy. Mereka tetap sehat.
Itu yang membuat mereka umur panjang. Ya, bahkan dengan harmoni ini Bapak Ibu, itu akan terjadi yang dikatakan sustainability, ya, akan berumur panjang. Karena memang Bapak Ibu pernah dalam kajian yang lain di salah satu talks ya, saya menceritakan bagaimana kajian dari Harvard University ya yang sudah dilakukan dari tahun 1920, relationship itu menjadi patokan ya untuk orang berumur panjang ataupun tidak. Ya. Karena kalau dia punya relationship baik itu kepada dirinya sendiri, kepada anggota keluarga, kepada teman-teman di tempat kerja, di tempat sosialnya tidak harmonis, itu dalam kajian Harvard dikatakan rata-rata umurnya nggak panjang. Ya, sementara di sini jelas Bapak Ibu, ya sahabat LLC, seek harmoni, selalu mencari keselarasan, harmonisasi, merasa harmonis. Ya, kemudian ini yang menarik ya, kalau dalam kajian kita itu senantiasa bersyukur ini ya. Di sini dikatakan apa? Have joy in the little things. Ya, pada hal-hal yang kecil saja mereka sudah sangat senang dan bahagia. Ya, hal-hal kecil ya mereka sudah sangat bersyukur sehingga membuat mereka senang. Ya, satu lagi yang menarik ya, sahabat LLC. Ini pernah saya bahas ketika bicara tentang EQ ya, kecerdasan emosional. Apa itu? Be in the here and now. Ya. Jadi ibaratnya mereka fokus ya dengan apa yang dikerjakan saat ini dan dinikmati sampai mereka seolah-olah lupa ya. Jadi mereka tidak konsentrasi terganggu dengan masa lalu atau takut dengan masa depan. Jadi betul-betul menikmati kekinian. That is the real life. Dan ini ada step ini ya dikaji oleh teman-teman di Jepang ya menjadi bagaimana mengimplementasikan ikigai. Jadi kalau kita misalnya bandingkan dengan bagaimana teori-teori yang disampaikan di dalam EQ ya tentang kecerdasan emosional, ini berlaku Bapak Ibu. Walaupun di sini jelas ya, di sini semua variabel ataupun apa istilahnya kita katakan aspek ya, hal-hal yang dilakukan di sini, ini tidak ada mereka korelasikan dengan hal yang sifatnya spiritual. Ya, mereka melakukannya dengan istilahnya flow tadi. Karena dalam beragamaan juga ya, memang dari sekitaran 200 juta lebih penduduk Jepang gitu ya, itu hampir setengahnya ya itu adalah yang agama Shinto tadi. Selebihnya adalah Buddha, baru berikut oleh penganut agama yang lain. Tetapi di dalam keberagamaannya mereka juga bukan orang-orang yang begitu tekun dalam keagamaan. Mereka selalu bicaranya itu seperti apa ya, kalau kita itu kan jelas di dalam agama Islam itu kan sholat 5 waktu sehari ya. Mereka itu dikatakan ya secara umum kebanyakan mereka ambil itu untuk setahun sekali yang betul-betul mereka tekun. Ya, untuk harapan mereka masa depan itu apa. Selebihnya itu diturunkan dalam kegiatan sehari-hari yang mereka nikmati. Jadi yang menariknya di situ ya. Jadi dia find the inner peace itu karena tadi memahami, mencintai dirinya, kemudian mencintai pekerjaannya karena untuk kebermanfaatan bersama, agar yang dicintai dikerjakan itu hasilnya sempurna, maka mereka harus punya keahlian, punya kemampuan. Ya, tentu belakangan ikigai juga dilengkapi dengan oh ya adanya reward ya agar terjadi sustainability. Nah, jadi ini yang dikatakan bagaimana langkah-langkah melakukan ikigai. Sangat sederhana ya. Walaupun kalau kita lihat lagi dari penelitian yang lain ada istilahnya itu 10 hal ya, termasuklah di sini diminta take it slow ya, artinya tuh jangan buru-buru ya. Kemudian tetap aktif walaupun Anda sudah pensiun gitu ya. Termasuk di sini masuk tadi yang istilah pola makan ya. Jangan makan itu kekenyangan ya. Banyaknya bergerak.
Sehingga teman-teman di Jepang ini berdasarkan kajian itu mereka rata-rata bodinya tidak banyak yang gembrot ya. Jadi bodinya memang dikatakan slim. Kemudian ada juga istilahnya reconnect with nature ya. Bagaimana mereka selalu kembali ke alam ya. Senang sekali mereka apalagi yang dikaji ini adalah di Okinawa ya. Jadi di salah satu pulau yang dimana alamnya itu masih sangat asri ya. Kita tidak bicara dalam kehidupan kota besar seperti halnya Tokyo ataupun kalau di Indonesia seperti halnya Jakarta ya. Kemudian juga mereka diminta untuk terus saja bersosial ya, senang bersosial. Jadi sesuai dengan kajian Harvard ya. Bagaimana relationship itu dimulai kepada diri sendiri, kemudian kepada keluarga dan kepada masyarakat serta di lingkungan kerja. Ya. Kemudian juga di sini dikatakan keep smile ya. Jadi ada beberapa kajian yang menambahkan bagaimana langkah-langkah ikigai ini. Tapi dari saya pribadi saya lihat 5 ini apabila dilakukan luar biasa ya. Jadi selalu saja segala sesuatu itu terukur walaupun di sini dikatakan start small tapi tadi sudah ditambahkan ya. Start small itu bukan sesuatu yang kecil yang tidak menantang tetapi sesuatu yang sedang yang menantang sehingga mereka bisa nikmati. Tapi bukan juga sesuatu yang sangat berat. Jadi begitu ya, sahabat LLC. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tentu ya, di dalam perubahan ini perlu kita pahami. Ya, kalau bagi kita, kalau bagi mereka, mereka sudah dilatih sejak kecil. Ya. Jadi kalau kita menelaah seperti halnya bagaimana persoalan-persoalan produktivitas di negara kita yang tidak begitu tinggi ya dibanding teman-teman Jepang ya, wajar ya karena mereka sudah dibudayakan sejak kecil. Nah, sementara di kita ini ada sesuatu yang tadi ya persoalan dari pola didik ya, walaupun alhamdulillah kita adalah umat-umat yang beragama ya, masyarakat yang beragama. Namun apabila kita lakukan benchmarking ini menjadi tantangan buat kita. Mereka yang dikenal dengan 8 juta dewa artinya menyembah yang kita katakan Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa, tetapi mereka justru luar biasa gitu. Nah, ini menjadi challenge buat kita. Kenapa? Kita sudah punya habits ya yang mungkin tidak terbentuk dari kecil ya sebagai seperti find ya your purpose ataupun memberikan makna sejak kecil bahwa hidup itu punya makna yang luar biasa. Nah, untuk itu kita coba lihat bagaimana kita melakukan perubahan secara paradigma. Ya, sahabat LLC, abang none kakak adik ya, perhatikan. Ada di salah satu buku ya, saya tidak menyinggung lagi tentang di Atomic Habit karena tempo hari pernah dibahas oleh Mas Iqbal ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari Charles Dow ya, juga sebenarnya saling menguatkan dengan di Atomic Habits ya. Bagaimana the power of habits? Jadi the power of habit itu sebenarnya itu ada 3 rangkaian ya yang selalu terjadi pada diri kita. Apabila hal tersebut negatif ya, maka kita harus memecah mata rantai itu terhadap sesuatu perubahan yang dikatakan awareness. Ya. Jadi awareness di sini kita harus mengambil suatu keputusan, suatu pola, ya, suatu cara, ya, agar merubah rutinitas kita. Kalau tidak, rutinitas kita ini adalah sesuatu yang mungkin saja kurang produktif, Bapak Ibu. Ya, saya juga tidak mengatakan sangat memuji-muji orang Jepang, ya. Tetapi ketika saya berinteraksi dengan teman-teman Jepang, ya, ketika dulu perusahaan kami sendiri ada di Kerawang, gitu ya. Karena kita adalah konsultan, kita adalah trainer, kita adalah manpower supplier gitu ya. Itu sering suka meeting dengan petinggi-petinggi Jepang yang rata-rata perusahaannya di Kerawang. Itu pernah ada satu kejadian, itu sebenarnya kita tidak telat ya. Tetapi 5 menit sebelum waktu kita janji, itu sudah ditanya sama resepsionis. Apakah Mr. Edi sudah ada di yang dikatakan ruang tunggu? Resepsionis bilang belum.
Nah, salahnya saya tidak telepon. Kalau saya telepon, saya sebenarnya sudah melangkahkan kaki ke ruang tunggu. Tetapi ketika saya melangkahkan kaki ke ruang tunggu, resepsionis baru bilang, Pak, ya, Mister, disebutlah nama orang Jepangnya, dia sudah cancel appointment Anda. Karena Anda tidak tepat waktu. 5 menit sebelum meeting. Ya, dia langsung cancel meeting karena kita dianggap tidak komit. Nah, itu kenapa salah satu riset saya di S3 itu adalah tentang just in time. Ya, sahabat LLC ya. Just in time itu bagaimana memproduksi ya dengan kuantitas yang tepat ya, disuplai ataupun berada di lokasi dengan apa yang dikatakan kualitas yang tepat ya, dan juga waktu yang tepat. Jadi kalau dikatakan tadi on time, dia itu bukan on time misalnya janji jam 5, saya baru ada di sana jam 5. Tidak. Saya harus di sana minimal 10 menit, karena itulah yang in time, just in time itu. Jadi kalau dia bertanya di 5 menit sebelum jam 5, maka dia yakin orang itu sudah duduk. Nah, itu yang kita lupa. Saya dalam hal ini, bukan kita ya, sahabat LLC. Nah, disinilah yang saya katakan suatu habit disiplin yang luar biasa. Apatah lagi kalau mereka di Indonesia, berarti kan mereka pimpinan-pimpinan dari perusahaan-perusahaan Jepang itu ya, sangat disiplin. Nah, jadi kembali lagi, di sini kita mau mencari cue ya, bagaimana kita merubah habit kita. Apa yang kita ingin lakukan. Jadi kita harus tahu ya. Nah, untuk kita harus tahu itu ya, sahabat LLC, maka saya kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi ke sini gitu ya. Baik, sekarang coba dijawab lewat chatting. Ya, saya pengen tahu dari skala 0 sampai skala 10 ya, dari 4 hal yang di luar ini ya. Pertanyaan saya yang pertama ya, apakah sahabat LLC yang hadir pada malam ini ya, itu betul-betul mencintai apa yang dilakukannya? Ya, dilakukan itu adalah kegiatan sehari-hari yang terutama itu adalah kegiatan yang dikatakan profesi ya, karir ya, yang sehari-hari kalau dia sebagai guru sangat mencintai pekerjaan gurunya dengan sampai kepada ikhlas ya. Kemudian kalau dia sebagai mahasiswa sangat menyenangi sebagai tugasnya mahasiswa. Ya. Nah, sekarang tolong di chatting 0 sampai 10. Kalau betul-betul sudah full itu 10. Kalau masih sedang 5, kalau kurang dari situ adalah kurang dari 5. Tolong di chatting. Ya. What you love. Apakah benar-benar ya mencintai apa yang dilakukan? Coba saya pengen lihat chattingnya. Saya pengen lihat chattingnya. Masya Allah, yang sudah jawab bagus ya. Bu Nita 9, Pak Ronidin 8, Bu Sepi 9. Bagus-bagus ini ya. Pak Bastaman 8 ya. Bu Adri 8. Ini bagus ini. Ibu Erni, saya sangat mencintai pekerjaan saya dan profesi ya. Wah, ini luar biasa ini. Tapi ada juga Bu Mutiara Sari, itu masih 4. Kita jangan mengatakan 4 itu jelek ya. Berarti kita punya ruang perbaikan yang sangat bagus ya. Pak Heri 7, Pak Muhammad Ali 8, Bu Astuti, Pak Sasito ya. Pak Christian 9 ya. Baik, bagus. Ini rata-rata udah di atas 7 ya. Sudah bagus itu ya, Bu Ana 7. Sekarang ya, ketika Anda do what you love, betul-betul mencintai, ini kan pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah Anda betul-betul mempunyai kemampuan yang sangat baik dengan apa yang Anda lakukan? Artinya, kalau di dalam kajian yang dikatakan kompetensi, kita punya kompetensi 4. Silakan. Kalau Anda punya kompetensi 4, bahkan bisa mengajarkan ke orang lain, itu rata-rata minimal 8, 9, 10. Tapi kalau Anda masih punya kompetensi 3, masih perlu dibantu oleh orang yang lebih ahli, Anda angkanya antara 6 dan 7. Tapi kalau Anda masih ya ragu, ya 5 bahkan ke bawah. Silakan nomor 2, apa jawabannya? Sekarang tadi pertanyaan saya,
yang nomor 2 sekarang. Iya, yang nomor 2 tentang kompetensi. Oke, Pak Sarsito ya, 8, 7 ya, ada yang 5 ya. Bu Diva 8. Ini bagus rata-rata ya, 7, 8, 7, 9 ya. Mas Bambang 9 ya. Mbak Enda 8, Mas Hambali ya. Oh, ini bagus ya. Rata-rata 7, 8, 8, 9 ya. Walaupun masih ada tadi yang di bawah 8, masih ada yang 7 gitu ya. Baik, terima kasih. Sekarang ya kita bicara reward ya. Sekarang kita bicara reward ya. Apakah kan reward itu kan tidak selalu uang ataupun gaji di kantor ya. Apakah dengan Anda melakukan profesi Anda ya, Anda betul-betul merasa dihargai ya. Artinya Anda merasa ya saya pantas ya. Apa yang saya lakukan itu saya mendapat suatu kepantasan. Baik, itu pertanyaan nomor 3. Bagaimana? Iya, iyanya skala berapa Mas Arif ya? Oke. Mbak Dita 10, Masya Allah ya, mantap dia katakan ya. 9, 8. Oke, baru Mas Arif bilang 9. Oke, 8. Nah, ini ada ya. Jadi Mas Heri yang rata-rata angkanya kurang tidak apa-apa ya. Mas Aji 7 ya. Mas Soeharto 9. Oke, bagus ya. Ini rata-rata betul-betul mantap ini ya, sahabat LLC malam ini ya, secara apa yang coba saya tanya ya. Dan yang terakhir gitu ya, agar kita terus saja meningkatkan keahlian kita, apakah betul ya, kita melakukan ketiga hal ini tadi, itu dalam rangka memberi manfaat untuk orang lain dan sepenuhnya sadar bahwa ini yang saya lakukan. Bukan hanya tadi secara 3 variabel itu sebagai apa istilahnya fondasinya, tapi tujuannya memberikan manfaat orang lain. Oke, silakan. Mulai dari, ini mantap ya, 10, 8. Iya, ini lagi-lagi bagus ya. Oke, 9, 10, 10. Luar biasa. Iya, baik. Luar biasa ini ya. Baik, iya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk bagaimana kita coba mengenali ya, dan alhamdulillah di sini adalah mayoritas pribadi yang sudah matured ya, rata-rata di atas 8. Alhamdulillah ya. Tetapi kembali lagi ya, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki yang kita katakan tadi adalah habits. Ya. Dalam kajian-kajian misalnya dalam kecerdasan emosional, kita ada mengenal istilah, ada respon, ada reaksi. Ya, kalau reaksi itu kita melakukan dengan cepat karena itu adalah program bawah sadar kita. Namun yang menjadi on the spot dalam kajian ini, kalau reaksinya positif itu dianggap respon, ya, karena sudah positif. Tapi kalau reaksinya negatif, nah ini yang harus diberi kata kunci, ya, itu kita harus merespon. Agar menggunakan apa tadi? Menggunakan kesadaran untuk berpikir agar memberikan solusi, jawaban, ya, tindakan ataupun sikap yang positif pada kondisi negatif apapun. Begitu, sahabat. Jadi di sini ya, kita perlu menelaah ya, bagaimana diri kita ya, bagaimana diri kita itu kalau kita coba pantau ya, coba kita kenali, nggak usah jauh-jauh lah ya, 5 tahun aja ya, saat ini ya, dan kira-kira 5 tahun ke depan itu seperti apa ya. Contoh, kalau kita bicara tentang bagaimana, apakah hari ini dan dari 5 tahun yang lalu itu terhadap kejadian-kejadian sehari-hari kita dalam respon positif ataupun reaksi negatif. Secara umum kajian kita mengatakan, ya, itu dari kajian ya, itu 60-70% itu reaksi negatif. Ya, tapi ya saya tidak mengatakan itu di Indonesia. Kajian itu adanya di Amerika. Ya, tapi kalau kajian itu dibawa ke Okinawa, justru terbalik, ya. Mereka adalah orang-orang yang positif. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan kita.
ya, seorang pembelajar di Life Learning Club. Kita harus betul-betul jujur menilai diri kita, ya, apakah hari ini dan 5 tahun yang lalu persentase kita berapa sih? Ya, kalau saya ambil 2 kata kunci, walaupun arti respon itu dia tidak secara otomatis melakukan suatu tanggapan, sementara reaksi itu otomatis, tapi saya bagi 2 kata kunci. Ya, kalau positif walaupun dia bereaksi, maka kita anggap itu adalah respon. Ya, otomatis itu sebenarnya reaksi istilahnya. Tapi kalau dia negatif, walaupun dia sudah mikir gitu ya, tidak secara reaktif begitu, tapi negatif kita katakan reaksi. Sekarang secara jujur ya, hari ini coba diingat sampai 5 tahun yang lalu, coba secara jujur ya, persentase antara positif dan negatif berapa. Jadi yang dijawab nanti di dalam chatting, positifnya berapa, negatifnya berapa. Tentu menuju 100%. Kalau positifnya 80, negatifnya 20. Ya. Tapi kalau positifnya 20, negatifnya yang 80. Iya, silakan di chatting. Saya kembali melihat chatting sahabat LLC di sini. Ya, silakan di chatting. Ada 2 ya, membentuk angka 100%. Apakah 50-50, respon, reaksi? Ya, mulai. Oke, Mbak Erni 80 positif, Mbak Nita 70 ya, Ronidin 70, Buditam 90 ya, Soeharto 80, Ana 90, Adri 6535. Oke, negatifnya betul Mbak Erni 20 ya. Marianto 70-30, Sepi, Heti. Nah, ini yang agak agak di bawah ya. Heti ya, Mbak Heti ya, 30-70. Oke, Pak Mas Bataman 80-20. Iya, Dr. Sri 80, Arif 90. Iya, ini mayoritas di atas 60 ya. Oke, bagus. Mayoritas di atas 60 ya. Oke, good. Iya. Baik. Terima kasih ya. Artinya apa yang kita diskusikan ini kita betul-betul berinteraksi ya, sehingga kita betul-betul ingin coba memahami diri kita. Perhatikan sahabat LLC ya, dari 2 gambaran ini saya coba ingin memberikan suatu gambaran dalam paradigm shifting ya, dalam merubah paradigma kita yang kita istilahkan Q, agar kita ketika sudah melakukan start from small berdasarkan awareness tadi, kita akan melakukan rutinitas yang positif. Agar tadi ya, kalau rata-rata itu adalah 80, 90, kita minimal itu menuju 95 ya. Kita menuju 95 agar awareness-nya itu betul-betul lebih mantap ya. Nah, jadi kembali lagi yang dikatakan hasil outcome dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah bagaimana dari kejadian mulai kita bangun tidur, bahkan merencanakan bangun tidur ya, jamnya itu adalah hal yang positif. Agar apa? Kita selalu menggunakan istilah respon. Ya, apa istilahnya menggunakan istilah respon? Itu kita sudah meninggalkan program bawah sadar kita yang tadi misalnya tercatat masih 30%, yang kita anggap negatif nih ya, yang masih 20%, yang masih 10%, bahkan ada juga yang 70% negatifnya. Jadi kita mulai membuat perencanaan diri. Saya katakan tadi, teman-teman di Jepang itu dengan ikigai-nya, dia punya planning ke depan. Tapi dia enjoy the process. Jadi kalau punya task list ya, rangkaian tugas yang dilakukan hari itu, semua rangkaian itu dia nikmati dengan sempurna. Goal setting jelas, punya tujuan, tetapi dia nikmati. Ya, bahkan kalau kita mau sedikit cerita ya, sahabat LLC kita ini, maksud saya ya, kadang-kadang pakai bahasa kita itu ya karena kita dulu kecil kan suka dengan cerita-cerita dongeng ya. Jadi di dalam cerita dongeng itu ya, itu bukan dongeng, tapi betul-betul suatu kejadian yang dicatat dalam Guinness Book of Record ya. Mungkin saya pernah juga sampaikan ini di salah satu training ataupun
di salah satu talks ya. Bagaimana enjoy the process ini? Itu pada satu kejadian di mana seorang yang tercatat di dalam Guinness Book of Record, cuma karena ini bacaan ini sudah lama saya baca, saya lupa persis namanya. Ternyata dia ini adalah pemegang rekor ya, yang berdiri di atas ketinggian di antara dua gedung tertinggi, istilahnya pencakar langit lah. Sehingga dia dipanggil oleh orang yang takut kepada ketinggian. Ya, jadi dia dipanggil oleh asosiasi ataupun perkumpulan. Kalau sekarang kan, kalau di Facebook itu Facebook Group, kalau di WA itu WA Group, ya. Nah ini dipanggil nih, katakanlah Mr. Martin lah ya, Mr. Martin, Mr. M lah katakanlah. Dipanggil untuk memberikan apa kiat dia sehingga dia berani ya berjalan di antara dua gedung tertinggi. Tetapi apa? Ketika di dalam speech pidatonya dia katakan apa? Ya, saudara-saudara, dia katakan, saya itu sama seperti Anda. Kalau Anda tidak percaya bahwa saya itu adalah termasuk orang yang takut pada ketinggian, coba lihat nomor membership saya adalah nomor sekian. Nama siapa di situ? Silakan cek. Itu adalah saya. Bayangkan ya, sahabat LLC, orang yang sebenarnya takut pada ketinggian tapi bisa menyelesaikan ya jarak yang katakanlah rata-rata tidak dekat ya, rata-rata minimal 5 sampai 10 meter jarak jauhnya itu ya. Jadi bukan sesuatu yang jarak dekat, minimal itu ya. Dia bisa melangkahkan kakinya di atas seutas tali ataupun besi, saya juga kurang tahu persis ya. Itu bisa selesai gitu. Dan itu saya pelajari dari nenek saya, dia bilang. Akhirnya sebelum si Mr. M ini selesai, neneknya angkat tangan. Izinkan katanya saya menambahkan penjelasan kepada cucu saya. Ya oleh panitia diizinkanlah si nenek ini maju ke depan. Ya, untuk menjelaskan apa sih resep ini yang dia jelaskan ke cucunya. Kata nenek ini apa? Cucu saya ini sudah saya ajarkan sejak kecil ya, bahwa ketika Anda dalam kehidupan itu Anda harus punya goal setting, punya target-target. Kalau tidak, Anda tidak dinamis. Tapi bagaimana Anda mengatasi ketakutan, kekhawatiran terhadap target-target itu? Ya Anda harus berlatih. Ya, perkuat kemampuan Anda. Ini seolah-olah mengisi ruang yang kita jelaskan tentang ikigai ya. Artinya love what you do ya, yang what you do you have to be master, harus kita kuasai. Dan dia katakan dalam menguasai itu kita menikmati, betul-betul kita enjoy yang kita lakukan pada detik itu. Jadi dia katakan, saya mengajarkan cucu saya ini, itu bukan hanya istilahnya tuh word of mouth ya, hanya dari mulut ya, bukan hanya lip service ya. Tetapi dia katakan, saya buktikan karena saya ini adalah salah satu pemenang maraton tertua, dia katakan. Walaupun saya sudah tua, saya pemenang maraton. Karena apa? Saya tahu maraton itu jauhnya 42,9 kilo. Ya, 42,9 kilo. Bagi orang tua seperti saya, gimana mau juara? Banyak orang anak muda yang berlatih juga, sehingga saya harus berlatih. Bagaimana saya mencapai rekor agar saya pemenang, itu saya hitung dengan teliti, sehingga langkah saya pada setiap momen, itu dengan kecepatan berapa. Itu yang saya nikmati. Saya lupakan kalau di depan sana saya akan menuju ke 42,9 kilo. Jadi saya nikmati tiap meter yang saya lalui, saya enjoy the process, dan at the end, karena saya sudah punya target kecepatan itu saya maintain, ya saya istilahnya terus saja seperti itu, ya saya jadi juara. Saya tidak lihat pesaing saya apakah banyak berapa orang di depan saya, berapa orang di belakang saya tidak perhatikan. Fokus saya adalah bagaimana menikmati apa yang saya lakukan. Nah itu kuncinya. Itulah cucu saya sekarang lakukan itu dan dia bisa mengatasi ketakutannya terhadap ketinggian. Jadi menarik sekali ya. Nah inilah yang kita maksudkan dengan respons. Bagaimana kita menyadari sepenuhnya agar kita memberikan hasil yang terbaik. Agar apa? Outcome-nya pun juga bagus. Ya, apatah lagi kalau dalam kajian agama
kita diminta sungguh-sungguh, masalah hasil itu bukan hak kita. Ya, itu adalah hak sang penguasa menetapkannya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh. Nah, itulah yang dikatakan tawakal. Kalau diistilahkan di dalam kajian, apa yang dikatakan di dalam kajian teman-teman kita di Ikigai tadi, itu sampai diistilahkan, dikatakan morita terapi, yang dikatakan flow, itulah flow bagi orang yang beragama, yaitu tawakal. Baik, sahabat LLC, karena waktu saya tutup, ya dalam paradigm shifting, ya sebenarnya kita tidak selalu melakukan yang dikatakan teknik EFT, ya. Karena bagi teman-teman EFT, itu ada pembelajaran yang namanya Neuro Linguistic Programming. Bahkan seperti kita ketahui, founder dari EFT, dia adalah Master NLP, ya. Sehingga, kalau kita ingin merubah habit kita, apabila teknik-teknik NLP ini kita kuasai, Masya Allah kita bisa merubahnya dengan baik, ya. Nah, inilah kenapa saya tidak demokan, tetapi di teknik-teknik NLP itu kita bisa menyelesaikan apa habit-habit kita yang ingin kita ganti, ya, dengan salah satu teknik yang dikatakan Circle of Excellence, ya. Bagaimana ada yang dikatakan lingkaran excellency menuju sesuatu yang terbaik. Jadi kita di dalam skala sebelum kita melakukan perubahan itu, ya misalnya tadi masih ada di kerjaannya dengan skala 8, bagaimana dia menuju excellency menjadi 10, atau 7, atau dari 5. Nah ini dilakukan outcome-nya. Ya. Kemudian sebelum dia pindah ke circle of excellence, di mana dia berdiri pada lingkaran yang lain, umpamanya saya di sini berdiri, maka di depan saya kira-kira 1 meter dari saya, itu saya sudah kasih lingkaran, itu adalah circle of excellence. Disitulah outcome saya. Nah, disinilah kita pikirkan dulu, sumber daya apa yang kita melengkapi outcome. Ya, jadi di dalam kajian ini, kita harus memikirkan, ya, apa yang kita harus miliki. Bahkan, kita bisa juga, ya, menjadikan model seseorang yang kita tahu, dia sudah memiliki sumber daya itu. Sehingga kita punya gambaran mental yang lebih jelas, ya. Nah, jadi di dalam ini kita langsung loncat ke langkah 6. Nanti kita diminta setelah kita menciptakan gambaran-gambaran itu, kita masuk ke lingkaran 1 meter di depan kita, ya. Kemudian di dalam NLP ini, itu yang diaktifasi itu adalah yang dikatakan panca indera. Namun NLP yang selama ini kita pelajari, yang kita ubah menjadi SNLP, ya, Self NLP, justru kita bukan menggunakan panca indera secara lahiriah, tapi betul-betul panca indera batiniah. Dan kita berdialog kepada Sang Pencipta, ya, untuk kita melakukan perubahan pada langkah 5 ini. Ya, kemudian di sini kita merasakan bahwa diri kita sudah mulai berubah, the new you, ya. Kemudian kita amplifikasi, bahkan kita bikin anchor jangkar emosi. Kemudian kita balik lagi dari lingkaran itu, melangkah mundur lagi, kemudian kita breaking state, kemudian kita coba, apakah kita betul-betul udah skala 10. Kalau belum, kita coba pikirkan lagi sumber daya apa yang kurang, kita masuk lagi. Kita lakukan lagi sesi seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan penggunaan NLP. Yang namanya NLP merupakan ilmu dasar dari EFT, dia belum mengenal istilah tapping, ya, tidak ada tapping. Namun ini karena waktu saya tidak demokan, tapi NLP juga di kami, ya, di asosiasi SNLP itu kita ada bikin kelas, ya. Nah, jadi ini bagian dari sebagai informasi bagi pembelajar di LLC. Baik, karena waktu saya tutupkan penjelasan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita sehat, sukses, bahagia. Saya kembalikan ke moderator apabila ada tanya jawab ataupun komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau makasih Pak Edi, Bang Edi, atas pemaparannya materi hingga jam 9:06 ya. Sangat menarik dan insya Allah semoga bermanfaat untuk teman-teman LLC, sahabat-sahabat LLC semuanya. Silakan bagi sahabat LLC yang ingin bertanya itu bisa via chat Zoom atau di raise hand, ya.
Tadi kalau saya lihat di chat ini sudah ada beberapa. Coba kita ambil yang di chat dulu ya. Coba saya cek biar nanti Pak Edi bisa tolong langsung bantu jawab. Bentar, ini udah banyak nih Cekaras lagi. Oke, ada dari Pak Arif. Ada pertanyaan. Oh ya, untuk materi itu rekaman tadi sudah saya chat di Zoom ya. Silakan join ke grup LLC Talk karena hanya di grup aja dikirim ya untuk rekaman sama materinya. Di luar itu tidak dikirim. Pak Edi, apa bedanya Ikigai dan Kaizen? Ya, itu satu Bang Edi. Terus ada lagi teh moringa, kalau nggak salah teh daun kelor. Iya Pak, daun kelor. Ini ada komentar-komentar seputar moringa. Saya ke bawah lagi. 3 pertanyaan ya Bang Edi ya. Itu satu. Kedua, dari apa nih Bu Metria, Masya Allah, saya selalu salut dengan budaya Jepang, sebuah negara non-muslim tapi hampir seluruh budayanya mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan budaya Indonesia Pak? Dari Pak Ronidin. Bang Edi, pertanyaan kedua dari Bang Ronidin. Pertanyaan ketiganya itu berupa pertanyaan ya dari Pak Buditam. Pak Edi, punten materi ini sepertinya berlawanan dengan karakter Jepang pada saat menjajah di seluruh dunia yang terkenal kejam. Apakah Ikigai ini belum ada waktu itu ya Pak Edi? Terima kasih. Itu aja Bang Edi, 3 pertanyaan dulu, nanti kita lanjut dengan pertanyaan lain. Silakan Bang Edi dijawab. Baik, terima kasih sahabat yang sudah bertanya ya. Alhamdulillah pertanyaannya juga singkat, tapi ya tidak mudah untuk menjawabnya ya. Yang pertama tadi saya lupa catat, ya dari siapa? Mohon maaf, ini pertanyaan Bang Arif. Arif Bang ya, Arif. Ya. Bang Arif ya, tentang Ikigai dan Kaizen. Jadi kalau Ikigai itu dia adalah finding the life purpose ya, bagaimana menemui tujuan hidup agar lebih bermakna. Namun dalam perjalanannya di situ ada langkah ya. Langkah di mana yang dikatakan awareness start small. Ya, itu salah satu langkah. Nah, kalau kita bicara secara umum, Kaizen itu juga sebenarnya ide dari Jepang ya, melakukan suatu perubahan dengan hal yang sederhana. Bahkan di dalam kajian Kaizen itu, kalau kita ingin merubah habit, itu dari hal-hal yang kecil. Makanya tadi dikatakan start small. Ya, walaupun dilengkapi dalam kajian teman-teman Jepang juga, bahwa perubahan itu juga dibuat juga yang challenge. Tidak cuma sekedar small, nanti bosan. Ya. Nah, jadi kembali lagi, ide Kaizen itu dari Jepang, namun Kaizen itu lebih banyak selama ini didiskusikan dalam kajian-kajian manufaktur. Bagaimana di Toyota Production System ya, sampai ada yang dikatakan kotak sumbangsaran, yang dikatakan Kaizen Box ya. Walaupun itu sekarang di Amerika pun dijadikan kajian untuk perubahan habit. Artinya itu melakukan suatu perubahan start from small. Nah, jadi ada lingkaran kalau kita bicara irisan, itu yang sama dalam hal perubahan, yaitu dengan cara yang sederhana, Kaizen yang kecil yang bisa dilakukan dan tidak membebani ya. Bahkan di dalam Atomic Habits pun begitu. Jangan kita melakukan perubahan langsung kita melakukan dengan sempurna ya. Misalnya ingin olahraga, di dalam Atomic Habits itu dikaji bahwa kita harus pribadi kita dulu yang kita katakan ya, pribadi yang sehat dengan rajin olahraga. Jadi bukan olahraganya, kemudian baru lakukan aktivitas yang sederhana. Nah, itulah yang dikatakan Kaizen. Sementara di dalam Ikigai, Kaizen itu bagian dari hal untuk perubahan ya, yang dikatakan awareness start small. Itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian betul ya tentang moringa itu daun kelor, cuma kadang-kadang saya lupa ya, artinya tuh karena sudah tidak terbiasa lagi minum teh daun kelor, sudah lupa lagi kalau daun kelor itu bahasa latinnya moringa ya, betul ya. Karena memang betul daun kelor itu memang bagus untuk kesehatan ya. Jadi kalau dibikin teh, bahkan ada juga salah satu peserta kita ya, salah satu peserta kita di Malaysia, dia bikin kopi itu dari moringa ya. Jadi betul-betul
kopi moringa itu menjadi bagian dari keto ya. Jadi dalam perubahan pola makan itu bisa dijadikan keto. Sehingga saya mencoba apa produk yang sempat saya diberi ya waktu itu sebagai hadiah di Malaysia. Itu betul-betul ya kalau udah minum kopi itu malah ya mau makan itu kayaknya sudah kenyang perut ya. Jadi itu salah satu produk untuk keto ya. Bagus itu moringa ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Pak Ronidin. Pak Edi, bagaimana dengan budaya Indonesia? Saya pikir banyak positifnya dari budaya Indonesia, Pak Ronidin, ya, Bang Ronidin, yang bisa kita bicarakan, ya. Tentu, ya, yang kita bicara malam ini, ya, tentu yang kita bicarakan yang positif, ya, sebagai menjadi contoh buat kita, ya. Kalau yang negatif, tentu banyak. Sama, budaya Indonesia pun tentu ada yang negatif, ada yang positif. Yang kita bicarakan yang positif. Karena kalau yang negatif ya kita bukan belajar namanya ya. Walaupun saya sepakat ya, salah satu tips dari Jack Ma, Anda jangan melihat yang bagus saja, belajar dari kegagalan. Boleh ya. Jadi kita bisa melihat dari positif negatifnya. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Mas Budi Tam ya. Wah, bertentangan sekali dong mereka sebagai orang yang dulu luar biasa kejamnya dan menjajah ya, bahkan mereka berniat ya seluruh dunia, karena sempat kita tahu ya sebelum Hiroshima dijatuhkan bom dan Nagasaki itu kan mereka menyerang habis-habisan militer di Hawaii ya dengan apa istilahnya itu pasukan berani matinya ya. Nah, jadi kembali lagi yang harus kita perhatikan antara penduduk dengan pemerintah itu berbeda ya. Yang kita bicara ini adalah dalam konsep penduduk hidup masyarakat secara umum. Sama aja kalau saya bicara tentang orang Indonesia. Secara umum orang Indonesia banyak positifnya. Tapi kenapa banyak heboh negatifnya? Ya karena yang dibicarakan urusan pemerintah. Ya, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang tidak amanah, yang bagusnya banyak orang Indonesia. Jadi gitu Mas Budi Tam ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ketika bangsa Jepang itu menjajah, bahwa semua penduduknya setuju dengan itu, tidak demikian. Termasuk sekarang. Misalnya kita bicara tentang negara Cina, ya, yang sekarang banyak sekali ya kalau di sosmed itu sangat membenci ya Cina. Padahal saya katakan orang Cina yang baik banyak kok. Ya, orang Cina yang baik banyak sekali. Ya, bahkan saya tahu mertua saya orang Cina tapi dia sangat baik. Ya, dia lebih banyak mementingkan sedekah ke orang lain dibanding dengan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kita jangan lihat ya dalam konsep yang mewakili, tapi dalam konsep secara menyeluruh ya. Nah, itu kenapa tadi saya katakan saya juga mencari kajian tentang Ikigai ini, apakah di dalam buku itu saja di Okinawa ya, apa memang seluruh Jepang. Akhirnya ada yang mengkaji seluruh Jepang, itu memang menjadi membudaya. Namun yang betul-betul hebat, kenapa di Okinawa? Karena tercatat ya pada waktu kajian ini dibuat, itu populasinya 100 per 100 ribu itu, ya kalau kita bicara secara rasio ya, 100 per 100 ribu, itu usianya di atas 100 tahun. Dan secara kajiannya, rata-rata orang yang meninggal di Jepang itu antara 85 sampai 89 tahun. Nah, itulah kenapa dikatakan Ikigai. Jadi bukan masalah apakah ini sebelum Perang Dunia atau sebelum menjajah Indonesia. Bahkan Ikigai itu sudah dimulai dari tahun 275, sudah lama. Ya, jadi budaya turun-menurun. Karena kalau kita bicara dari agama, mereka agama Shinto yang dikenal dengan 8 juta dewa. Ya, nah jadi itu yang bisa saya jelaskan ya, baik itu dari Mas Ronidin maupun dari Mas Budi Tam ya. Wallahu a'lam. Boleh kita lanjut kepada pertanyaan lain, Mbak Aceh? Oke, apresiasi dari Pak Cerah, Bu Sepi, Bu Ermi, terima kasih Pak Edi, Bu Edi, dari Pak Bambang, makasih kembali ya. Nah, ini apa nih? Dari Bu Mira. Wah, saya tertarik dengan S sama dengan self-nya di NLP, Pak. Karena memang harus batinia dulu yang penting. Nah, ini ada tanya, kelasnya Pak Edi ada enggak? Tadi Pak Edi sudah infoin Bu Mira, SNLP itu ada kelas yang diadakan Pak Edi, nanti ada di tanggal berapa ya? Di tanggal 28 Agustus hari Sabtu ini. Bisa hubungin admin saja ya Bu Mira, nanti kami chat untuk nomor adminnya. Terima kasih.
Ada lagi lanjut pertanyaan dari Bang Arif lagi ya. Saya mau tanya, saya biasanya kalau tahun baru banyak rencana untuk memperbaiki diri sendiri, akan tetapi sulit banget untuk istiqomah. Biasanya bertahan cuma 2 sampai dengan 3 hari, setelah itu kembali lagi malas ya, Pak Arif. Bagaimana agar kita bisa istiqomah menjaga tujuan hidup kita? Itu dari Bang Arif, Bang Edi. Ada lagi dari Bang Cerah. Ini. Thanks Coach Edi, mau tanya gimana supaya nilai-nilai Ikigai bisa masuk dalam implementasi agama sehingga lebih bermakna. Untuk bisa bahagia, apa kita harus tergantung dengan orang lain? Atau bisa sendiri dengan mindfulness? Gimana supaya bisa punya passion? Nah, dalam bekerja sehingga bisa do the best. Itu pertanyaan kedua dari Bang Cerah. Pertanyaan ketiga, Bang Edi. Dari Bang Kukuh, ya, atau Mas Kukuh nih. Apakah ada kelas untuk paradigma shifting? Sudah itu aja, Bang Edi, silakan dijawab. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aceh ya. Ya. Jadi pertama saya komentari dulu ya. Jadi tentang SNLP itu kita tidak mengatakan spiritual di sana S-nya. S itu adalah self. Jadi betul-betul itu adalah awareness. Jadi arahnya ke awareness. Karena dari EFT Center, baik NLP maupun EFT, kita tidak menggunakan istilah spiritual. Kita menggunakan istilah holistik. Agar apa? Ini bisa digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Ya, cuma dia karena holistik dia bicara soul. Dia bicara jiwa yang sebenarnya inti dasar dari mind. Ya, nah itu yang kita banyak elaborasi. Karena kalau kita bicara spiritual, sepertinya Bang Ari Ginanjar dengan ASQ, ya emotional spiritual quotient, maka spiritualnya udah konsepnya Islam murni 165, ya kan? Ataupun seperti teman kita Mas Faiz, Seth, itu sudah Islam. Sementara bagi kita, ini menurut pendapat saya ya, kebaikan itu bahkan tadi kita belajar dari Jepang ya. Artinya kebaikan itu saya tidak menganggap sama semua kebaikan. Itu berdasarkan kajian agama masing-masing. Tetapi yang dikatakan nilai-nilai universal ini yang harus kita munculkan. Apatah lagi nilai universal ini berbasis agama yang betul-betul kita lakukan. Karena kalau kita menggunakan agama, ternyata kita sendiri tidak memberikan kebaikan, itu akan merusak nama agama itu sendiri, gitu ya. Bahkan ada orang di Inggris, itu dia masuk Islam, dia katakan apa? Saya tidak akan masuk Islam kalau lihat tingkah orang Islam. Sampai kucing berjanggut pun saya tidak masuk Islam. Tapi saya masuk Islam karena saya membaca Al-Quran, ya, pembelajaran di situ. Artinya saya sendiri betul saya sebagai umat Islam, tapi bagaimana kita persaudaraan sesama ini kita lakukan. Nah, kita tampilkan keislaman dengan akhlak yang baik sehingga kita tidak terlalu menuju ke suatu ekstremitas ya. Karena kemanfaatan itu yang jauh lebih penting. Karena akhirnya keyakinan itu yang membawa kita kembali kepadanya. Ya, baik, itu istilah kenapa kita tidak menggunakan S itu ke arah spiritual. Kita mendekatinya secara self NLP. Jadi bukan spiritual NLP. Baik. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Mas Arif ya, tentang istiqomah. Tadi jelas dikatakan di dalam Ikigai, di konsepnya itu ada misi ya, menjadi manfaat buat orang lain. Sehingga di dalam kiat-kiat mengimplementasi Ikigai itu ada 2 butir dari 5 langkah. Salah satunya ada awareness. Kedua, apa yang kita ingin lakukan, yang kita tetapkan sebagai target, itu adalah apa yang kita betul-betul inginkan. What you really want. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana agar kita istiqomah? Nah, itu kan pakai istilah Islam terminologi ya. Istiqomah itu punya komitmen dan tekun. Ya, bukan hanya komit. Komit itu artinya kalau kita ada 10 kali mengerjakan, ya 1-2 kali kita komit tetap dibilang komit. Ya, bahkan 10 kali apalagi dibilang komit. Tekun ini 10 kali pun masih terus. Nah, itulah yang dikatakan tekun. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau kita lakukan itu berdasarkan
kepada yang maha cinta, ya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bagi umat Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Itu yang saya suka bukan candain ya. Ada satu lagu-lagu dulu waktu zaman saya kecil, gunung pun ya kulalui, lautan pun kuseberangi. Itu adalah lagu-lagu cinta. Itu kepada manusia loh. Apalagi kepada yang maha cinta, yang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki, yang sudah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa. Nah, ini yang belum dibiasakan. Aktualisasi dari nilai-nilai keagamaan inilah yang membawa ya, apabila kita membahas misalnya ya dengan suatu hal yang kita anggap kita dengung-dengungkan, tapi ternyata ya masih belum pas ya. Jadi disinilah yang harus ada keseimbangan ya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya Mas Arief ya. Nah, inilah yang dikatakan belief, keyakinan kepada sesuatu yang maha cinta, termasuklah kalau kita dalam kajian yang dikatakan konsep diri ya. Kenapa pola didik kita di Indonesia lebih banyak dengan cara one way, satu arah, ya? Baik itu guru, orang tua, gitu ya. Banyak mereka yang mendikte kita, bukan kita diajak flow, ya. Ibaratnya kalau dalam kajian keagamaan itu adalah fitrah-based education, fitrahnya yang dimunculkan, ya. Bukan selera orang tuanya, bukan selera gurunya. Nah, ini yang kenapa akhirnya kita lahir menjadi pribadi yang kurang utuh. Itu kenapa kita banyak emosi negatif. Nah, ini yang kita perlu penyadaran, awareness. Awareness ini akan lebih baik kalau dikembalikan kepada nilai-nilai ketuhanan. Ikigai itu dia tidak berdasarkan ketuhanan, sudah bisa gitu loh. Apakah lagi kita bisa berdasarkan nilai ketuhanan? Luar biasa. Karena di Ikigai tidak diceritakan tentang bagaimana orientasi akhirat. Sementara kalau di negara-negara beragama itu jelas, ya. Contoh pernah saya bawakan di salah satu forum ya, itu tentang yang dikatakan hustle culture. Budaya kerja dengan abundance culture. Ya, culture yang berkah, culture yang barokah. Di sini jelas sekali orientasinya berbeda. Di sini orientasinya dunia. Sementara ini orientasinya akhirat. Ikigai bagaimana? Dia orientasinya dunia. Karena untuk kebaikan di dunia, mereka tidak cerita tentang, oh, hubungannya dengan agama Shinto-nya. Tidak pernah didiskusikan. Gitu. Nah, jadi saya katakan, apatah lagi kalau kita implementasikan dalam ketuhanan. Luar biasa. Dan banyak itu kajian-kajian teori motivasi ya dari beberapa perusahaan di Indonesia dikembalikan kepada ketuhanan. Ada beberapa grup perusahaan, mereka ketika sudah jatuh ingin bangun lagi, itu mereka sepakat. Kita di sini bikin usaha bukan untuk sekedar untung, tapi untuk kemanfaatan buat masyarakat Indonesia. Siap tidak digaji, mari kita bangun. Bangun. Seperti halnya dulu para pejuang. Ya, pejuang apakah itu di Surabaya, apakah itu di Jogja, apakah itu di Sumatera, ya, apakah itu di Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya, yang diteriakkan mereka itu, kenapa mereka berani adalah nama Tuhan. Ya, bagi yang beragama Islam mereka teriak Allahu Akbar. Nah, inilah kekuatan yang sangat dahsyat yang semestinya dilatih dengan awareness. Cinta itu adalah ikhlas. Ya, melakukannya karena yang maha cinta, ikhlas, sepenuh hati, tanpa pengen dipuji orang lain. Ya, oh orang lain puji, alhamdulillah, terima kasih. Tapi nomor satu yang kita inginkan hanya dari Sang Maha Cinta. Nah itu, ya, coba dilatih, ya, jelas apa yang betul-betul kita inginkan, nilai kemanfaatannya, sehingga kita melakukannya ya tidak akan berhenti kalau kita tidak selesai. Dan kata kuncinya tadi adalah love what you do, ya. You do the best karena apa? Harus meningkatkan kompetensi. Kebanyakan orang ragu menyelesaikan masalah ya karena kompetensinya masih bermasalah. Dia harus latih, ya. Jadi dia terus harus latih. Nah, kemudian saya teruskan lagi. Kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh siapa ini yang bertanya, Pak Cerah, ya. Nilai-nilai bahagia dalam agama, begitu ya.
Nah, barusan tadi saya sudah cerita tadi ketika menjawab pertanyaannya Mas Arif. Nilai-nilai bahagia dalam agama itu salah satunya adalah bagaimana dalam ikigai tadi, ya, ketika dia memberikan kemanfaatan untuk orang lain, berarti ada budaya, ya, bersyukur. Karena mereka membahagiakan orang lain itu, mereka bersyukur, mereka bahagia. Makanya dalam kajian agama, bagaimana bahagia sesungguhnya? Ya, kalau bagi umat Islam dikatakan bersyukurlah kepadaku, maka akan kutambah nikmatku, tapi sebaliknya bermasalah. Ya, rasakan azabku yang pedih. Azab itu bukan nanti cuma ada di akhirat, kita sudah sangat menderita. Ketika kita tidak bersyukur, lebih kepada apa? Lebih kepada diri. Contoh, ya, kalau kita tidak dipuji, kita kesel. Ketika kita dicemooh, kita kesel. Karena apa? Niatnya bukan karena Tuhan, karena Allah. Sementara orang melakukan segala sesuatu itu, apabila karena Allah, ya tentu dia akan bersyukur. Ya Allah, saya mampu melakukan ini ya atas kekuatan darimu. Karena apa? Ikhlas itu dia harus dipasangkan dengan tawakal ataupun pasrah. Karena sebenarnya manusia itu tidak punya kekuatan apapun. Makanya di dalam kajian yang sering saya bawakan, ikhlas dan tawakal ataupun pasrah itu harus menjadi oksigen. Nggak bisa dia ikhlas saja tanpa tawakal. Ya, sementara tawakal ya yang dikaji dalam ikigai tadi itu dalam konsep apa? Dia katakan flow seperti air, gitu ya. Sebenarnya itu di dalam kajian-kajian keagamaan tentu ada mungkin di agama Kristen, sudah ada juga di agama Buddha. Cuma karena saya tidak menguasai, saya menceritakannya dalam kajian agama Islam. Itu ada flow, itu adalah tawakal. Ya, tawakal itu bukan berarti tanpa tujuan, bukan berarti tidak melakukannya dengan tadi do the best, ya do what you love, tidak. Ya, itu kenapa di dalam kajian Islam dikatakan ihsan, melakukannya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, seolah-olah yang Maha Cinta memperhatikan kita. Jadi seperti ada CCTV ya 24 jam di mana kita diawasi oleh yang Maha Cinta. Senang sekali dia lihat ya. Sehingga kita untuk melakukan hal-hal yang negatif ya kita mikir gitu ya. Jadi tentu yang produktif. Nah, ada satu kata yang disampaikan oleh Mas Bugu ya tentang mindfulness ya. Jadi tentang mindfulness ini sebenarnya itulah yang dikatakan awareness. Ya, tapi belakangan teman-teman di barat juga makin memahami ya bahwa mindfulness itu esensinya sebenarnya heartfulness, ya, heartfulness. Artinya dari jiwa yang dalam. Kenapa teman-teman bicara ke sana? Karena sekarang sudah dibuktikan oleh HeartMath Institute ya, bahwa kinerja otak itu adalah didahului dari kerjanya hati. Ada kajiannya. Sehingga para pakar yang memang satu ide dalam diskusi seperti kita ini, mereka tidak lagi bicara mindfulness, heartfulness. Ya. Nah, heartfulness itu bagi mereka masih, karena mereka memisahkan antara agama dan pengetahuan, masih mereka anggap dalam tatanan semesta. Sementara kita di Indonesia umat beragama, kita langsung link kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu lebih dahsyat menurut saya. Ya, karena kita melakukan dengan ikhlas dan kita tahu bahwa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti itu adalah catatan yang sudah dicatat oleh para malaikat. Jadi heartfulness, ikhlas. Kalau mindfulness seolah-olah hanya dari pikiran saja. Sementara logika berpikir dengan logika heart yang dikatakan logika iman ini sudah tanpa batas yang namanya abstrak. Tapi kalau kita berbicara dalam kajian-kajian logika ya sama aja dengan kita melihat ya sejauh mana mata memandang. Kalau kita berada di lautan ya paling sebatas ya ada langit yang sudah menutup. Padahal itu luas sekali bumi Allah. Itulah yang kita pakai yang dikatakan logika, mindfulness. Tapi kalau heartfulness, Masya Allah, ditembus ya. Semua cakrawala kehidupan ini menembus langsung sampai kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun Yang Maha Kuasa juga bukan kita selalu bicara bahwa, oh dia ada di ars. Kalau kita dekat kepada dia, dia bahkan ada dekat urat leher kita. Ya sangat dekat dia gitu. Nah inilah dahsyatnya kalau kita bicara heartfulness. Jadi tidak hanya mindfulness ya. Nah kemudian agar kita ini apa namanya itu
tidak selalu ya merasakan bahwa perlu pujian, ya, perlu suatu apa yang dikatakan tanggapan orang lain. Luruskan niat kita, ya. Jadi kalau kita pernah ikut dalam kajian-kajian EFT itu, kita lebih kepada MPA, minta perhatian Allah, ya. Perhatian manusia itu bonus. Cemooh mereka itu bonus menguatkan kita. Jadi tidak ada, kita akan bermasalah. Nah, di dalam Ikigai, walaupun tadi Mas Budita mengatakan mereka kejam, ini kita bicara pada penduduk ya, tadi tidak pada tatanan pemerintah, tidak pada tatanan tentara, yang mereka punya tugas patuh kepada apa yang disuruh. Tapi penduduk secara umum ya, memang begitu. Ya, memang mereka melakukan sepenuh hati yang dikatakan love what you do, walaupun sepenuh hatinya hanya untuk kehidupan. Ya, karena dalam agama Shinto, dia kalau saya pelajari seperti apa sih detailnya, ya dia tidak punya kitab-kitab khusus ya. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Jadi itu yang bisa saya jawab kepada Mas Bubu. Selebihnya apakah masih ada waktu kita lanjut, Mbak Ace? Ya, ucapkan terima kasih. Ini yang tadi terakhir pertanyaan itu dari Pak, kelas untuk paradigma shifting, Bang Edi. Oh, kelas ya. Iya, baik. Soal kelas ya itu bisa hubungin admin ya, karena tadi saya sempat cerita kita tidak demo tentang Circle of Excellence karena itu butuhnya waktu lama ya. Ketika kita melakukan Circle of Excellence itu rata-rata 20-30 menit. Tidak mudah ya dibanding EFT. Tetapi ketika kita mempelajari konsep ini, kita mudah untuk mengajak orang dialog, melatih ya bagaimana perubahan paradigma dengan cara-cara self-neuro-linguistic programming. Perbedaannya apa? Kalau neuro-linguistic programming, dia lebih menghadirkan brain sebagai manual. Ya. Tapi kalau kita bicara dalam self-NLP, dia menghadirkan kolbu. Ya. Dia sudah bicaranya holistik. Ya. Kita berorientasinya kepada Tuhan yang diyakini oleh masing-masing. Karena pesertanya tidak hanya umat Islam, bisa teman-teman dari Kristen, teman-teman dari Buddha, ya. Karena kita mengandung nilai-nilai universal, kalau masalah keyakinan ya kita masing-masing. Karena di dalam pembelajaran ini yang kita bahas adalah kebaikan keilmuan itu sendiri, dan ilmu itu sebenarnya ya dari Tuhan, dari Allah, ya. Jadi kita tidak mau belajar ini ada gesekan-gesekan ya, karena saya juga bukan seorang ustadz, ya. Jadi saya tidak mengatakan ustadz salah ataupun pendeta salah, tidak. Mereka adalah menjalankan perannya masing-masing. Ya, baik. Ada lagi, Mbak Aceh? Mumpung berhubung dengan waktu sudah 9.35, kita 9.30 selesai, tapi ini sudah kelebihan 5 menit. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Zulfikar, perlu dijawab juga, Bang Edi. Tadi ada tuh Pak Zulfikar ya. Pak Zulfikar aja terakhir ya. Silakan. Mana ya? Oke. Pak Edi, bagaimana cara untuk membangun atau menjaga fokus agar goal setting kita dapat dicapai? Mohon triknya, Pak. Mungkin tadi sudah Pak Edi. Silakan, Bang Edi. Triknya nih, trik-triknya. Ya, ini kan bicara kiat ya. Sebenarnya secara umum sudah terjawab di Ikigai ya. Secara umum sudah terjawab di Ikigai. 1. Ya. Kita harus jelas-jelas apa yang kita lakukan itu what really you want dan what really you love. Yang kita senangi. Itu kenapa dalam teori entrepreneurship, ketika Anda memilih bisnis, ya, itu bukan hanya lihat tren bisnis, apalagi bagi pemula. Itu adalah apa yang Anda suka, kecuali kalau Anda sudah akan melakukan ekspansi bisnis, ya, akan membuat apa namanya itu istilahnya itu company differentiation, product differentiation, itu silakan. Tapi ketika baru itu adalah what you love to do. Apa yang betul-betul Anda cintai. Nah, tentu apa yang betul-betul kita ingini. Tadi ketika ini dihubungkan dengan agama, kita attach ya. Kita attach sebagai apa yang dikatakan amal soleh gitu loh. Jadi bukan hanya sekadar suatu pekerjaan. Kalau hanya sekadar suatu pekerjaan, kita masuk dalam kajian the hustle culture. Ya, culture budaya orang yang kerja. Ya. Nah, kita harus masuk kepada abundance culture. Budaya berkelimpahan, budaya barokah, orientasinya ya God centric. Begitu. Ya. Jadi
love what you do, kemudian what you want, dan dia God-centric. Baru sambil berjalan kita harus tingkatkan kapasitas apa? Kapasitas kemampuan kita. Jadi kita tidak punya ketakutan untuk melakukannya. Kemudian bagaimana? Tentu yang namanya 3 hal tadi, ketika bicara God-centric, dia otomatis kebermanfaatan buat masyarakat. Bukan sebaliknya. Bikin bisnis, oh bisnis judi, ya. Bikin bisnis, maaf ini, jual beli narkoba, ya. Oh itu kan yang contoh-contoh ekstrim negatif. Nah jadi kembali lagi itu kepada nilai-nilai kebaikan yang memberdayakan, ya. Kalau tidak memberdayakan itu menjadi persoalan. Sebagai contoh, ya. Ini sebagai contoh saja. Walaupun masing-masing pendapat silakan. Ada teman-teman saya yang mengajak saya ke arah trading, ya, trading yang sifatnya duit, ya. Itu memang ada yang mengatakan cepat kaya karena Warren Buffett saja dia menjadi orang kaya dunia karena trading, ya. Nah sekarang persoalannya, tradingnya sejauh mana? Kalau trading itu adalah dia beli perusahaan, kemudian dia berdayakan perusahaan itu, kemudian memberikan kemanfaatan dan dia jual lagi mahal, saya acung jempol. Dan perusahaan pun harus perusahaan yang mempunyai nilai tambah. Tapi kalau hanya sekedar trading, yang melihat naik turun saham, baca alur itu, saya katakan itu tidak nilai produktif. Itu kita sama saja dengan money game, kita main duit. Sementara masyarakat yang miskin masih banyak yang bisa dibantu oleh uang kita. Nah disinilah the calling itu, kita tidak menuju ke God-centric. Ya, kita menuju ke egocentric, kepuasan pribadi. Yang penting saya dapat duit, saya dapat untung, rugi urusan saya. Tapi kalau God-centric dia tidak akan ngambil aktivitas seperti ini. Jadi saya dipujuk, Pak Edi ini ada syariahnya, ini halal. Saya katakan ini bukan syariah, tidak syariah. What is your calling? Lah, tapi kita lagi susah nih Pak Edi. Kalau kita bikin bisnis hancur, ya kita mati. Ya udah, Anda tidak percaya Tuhan kalau Anda udah takut mati. Ya, segala sesuatu itu rezeki itu dari Tuhan, dari Allah. Nah inilah pentingnya ya kita melakukan setiap langkah itu dengan keyakinan keberagamaan. Nah sekarang bagaimana Pak Edi kiatnya lagi agar konsisten? Ya selain itu adalah bermanfaat, satu lagi yang dipesankan oleh nenek tadi ya, betul-betul kita enjoy the process. Karena apa? Ingat, walaupun kita punya KPI, target akhir, yang dinilai itu bukan hasil. Dinilai itu adalah proses. Ya, karena apa? Bisa saja kita tidak berhasil. Kalau kita tidak berhasil, bisa saja membuat kita cemas. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita enjoy the process, insya Allah hasilnya pun bagus. Dan filosofi ini tadi yang sempat ditanyakan tentang Kaizen, itu ada di dalam kajian Toyota Production System. Ya, yang lebih besar lagi kajiannya, ya. Bukan hanya dia bicara tentang Kaizen, tapi dia bicara elimination waste. Bagaimana meninggalkan semua yang mubazir. Dia bicara semua yang sifatnya just in time. Mereka tidak mau ada gudang, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini luar biasa loh. Makanya tadi ada yang mbak ataupun ibu-ibu ya yang memberikan komentar. Ya malam ini kita belajar ya suatu budaya yang baik walaupun tidak didasarkan agama. Jadi kalau kita lebih lagi berdasarkan agama tanpa ekstremitas ya, nah itu luar biasa. Ekstremitas itu kalau kita akhirnya menjadi gesekan ya, cukup aja kita ekstrim kesungguhan kita kepada Tuhan yang kita yakini, bukan ekstrim kepada yang lain. Kalau ekstrim kepada yang lain udah gesekan terus ya. Nah, jadi itu. Jadi kembali lagi, kesimpulannya, tipsnya sih sebenarnya sederhana, sudah ada di Ikigai, namun tadi bagaimana ditempel kepada God-centric. Ya, itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oke, makasih sahabat-sahabat LSI yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Cuman mohon maaf, kita nggak bisa jawab semuanya karena waktu sudah lewat ya. Dan sudah malam juga nih, di Makassar ya, sudah jam berapa? Bang Edi, apakah ada closing statement untuk acara malam ini? Ya, terima kasih Mbak Ancis. Sebenarnya ini bukan closing statement ya, lebih kepada permintaan maaf ya. Artinya di sini kan live learning club, bahkan juga apa istilahnya narasumbernya juga kan ganti-ganti ya.
Jadi kita lebih kepada share apa yang sudah kita pelajari dan juga apa yang kita sudah implementasikan ya, untuk terus kita bertumbuh dan berkembang. Jadi alangkah baiknya tetap saja kita luruskan niat kita dengan 173, niatkan intentionnya kepada Tuhan, kalau kita beda agama ya kepada keyakinan masing-masing ya. Nah kemudian tujuannya itu dalam proses agar apa? Kita sehat ya, sukses, bahagia. Dan satu kata kunci ya, bahagia yang tidak ditemukan, yang dikatakan dalam bahagia hakiki, itu adalah bahagia dalam arti takwa. Ya, walaupun kita katakan bahagianya orang Jepang, itu adalah gembira sebenarnya, bukan bahagia hakiki. Bahagia hakiki itu karena dia orang yang yakin kepada Tuhannya, kemudian dia beriman, dan dia dalam dimensi takwa. Itulah kebahagiaan yang dikatakan istilahnya manisnya iman. Nah itu yang kita harus temukan. Ya, jadi agar apa? Bahagia yang dikatakan dunia akhirat itu kita sudah berusaha, sudah dapatkan manisnya iman, itulah surganya dunia. Dan insya Allah kita akan dapat surga di akhirat. Wallahu alam, sekali lagi saya minta maaf apabila ada yang kurang pas ya, hilaf dari saya. Begitu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.